Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Zulfanka dengan NPM 23 10074. Mewakili teman-teman saya akan mempresentasikan tentang monopoli. Pengertian monopoli. Monopoli adalah kondisi ketika satu pelaku usaha menguasai pasar atas barang atau jasa tertentu sehingga memiliki ketentuan pengendalian harga, jumlah produksi, dan akses masuk pasar. Secara hukum di Indonesia, monopoli tidak selalu dilarang, tetapi praktik monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha sehatlah yang dilarang. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu ada perkembangan monopoli. Perkembangan monopoli dalam sejarah ekonomi dapat dibagi menjadi beberapa fase. Fase awal, yaitu pramodern, pada era kerajaan atau kolonial, monopoli diberikan sebagai hak istimewa oleh raja atau penguasa. Contoh hukumnya, Daviosi diberikan hak monopoli oleh Staten General Belanda pada tahun 1602 untuk perkembangan rempah-rempah di Asia. Yang kedua, fase industri. Perusahaan besar tumbuh pesat, muncul monopoli alami dan monopoli buatan. Landasan hukum internasionalnya adalah Patent Antitrust Act 1890 Amerika Serikat, lalu undang-undang pertama di dunia yang secara jelas melanggar monopoli dan kartel. Pasal kuncinya ada yang pertama, landasan kontrak dan kombinasi yang mengekang perdagangan. Yang kedua, larangan pembentukan monopoli secara tidak sah. Lalu fase modern, abad ke-20 sampai sekarang, perkembangan monopoli muncul akibat yang pertama, kondisi pasar, yang kedua, teknologi, yang ketiga, ekonomi digital, yang keempat, akuisisi perusahaan besar. Monopoli dalam sistem ekonomi Indonesia. Indonesia tidak melanggar monopoli secara absolut, tetapi melanggar praktik yang anti persaingan. Pada masa lalu, raja memberikan hak istimewa kepada pedagang tertentu seperti VOC untuk mengendalikan pasar dan sumber daya, menciptakan fondasi awal bagi praktik monopoli dalam perdagangan. Lalu ada landasan hukum internasional, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, Undang-Undang Sherman tahun 1890 mencegah praktik-praktik monopoli di Amerika Serikat. Yang kedua, pasal 102 TFEU Uni Eropa melanggar penyalahgunaan posisi dominan di pasar di wilayah Eropa. Yang ketiga, hukum anti monopoli global bertujuan untuk mendorong persaingan yang adil di berbagai pasar. Yang keempat, kerjasama internasional sangat penting untuk menegakkan regulasi anti monopoli secara efektif. Nama saya Raffi Abdillah Hanwata, MPM 211000168. Selanjutnya, landasan hukum Indonesia. Undang-Undang 1945 pasal 33 mengatur penguasaan sumber daya oleh negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 mengatur tentang praktik monopoli dan persaingan usaha. Selanjutnya ada Perkom KPPU Nomor 2/2023 tentang pedoman pengawasan merger. Hukum ini menjamin keadilan ekonomi dan melindungi konsumen dari monopoli. Isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 7 menjelaskan larangan praktik dan monopoli persaingan tidak sehat. Pasal 24 mengatur tentang pengendalian merger yang dapat merugikan pasar. Dan Pasal 25 menyoroti sanksi hidup terhadap pelanggaran ketentuan kompetisi usaha. Dan Pasal 27 mempertegas perlindungan terhadap konsumen dalam pasar kompetitif. Selanjutnya, monopoli yang diperbolehkan negara. PLN menguasai penyediaan listrik untuk memastikan aksesibilitas negeri. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, Pasal 33 Undang-Undang 1945. Pertamina berperan dalam pengelolaan sumber daya minyak nasional. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Yang ketiga, ada Bulog yang bertanggung jawab menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia. Seperti Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan Perum Bulog. Yang keempat, ada PDAM menyediakan air bersih sebagai layanan publik utama. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kewenangan pelayanan publik. Selanjutnya ada peran KPPU dalam ekonomi. KPPU melakukan pengawasan merger untuk menjaga persaingan sehat. Sanksi diterapkan untuk mencegah praktek monopoli yang meragukan konsumen. KPPU mengembangkan kebijakan untuk mendukung pasar yang kompetitif. Edukasi publik penting untuk memahami peran dan aturan KPPU. Selanjutnya ada contoh kasus KPPU, yaitu kartel rokok. Gudang Garam dan Philip Morris 2019 terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang 5
garing 1999 KT Rokok, perusahaan rokok yang berkolusi untuk menetapkan harga dan membatasi persaingan. Putusan KPPU nomor 10 KPPU garing 1 garing 2016, praktik ini mengakibatkan kenaikan harga dan kerugian bagi konsumen. Nama saya Diva Justisia Nursifa dengan NPM 221-1185. Kasus Grab TPI. Grab melanggar pasal 14 dan 19 UU 5 1999 penyalahgunaan posisi dominan. Grab dan TPI diduga melakukan praktik anti persaingan di pasar. Putusan KPPU nomor 13 KPPU strip 1 garing 2019 KPPU menjatuhkan sanksi dan keputusan terkait perilaku Grab yang merugikan TPI. Uni Eropa 2017-2022, denda besar dasar hukumnya EU Antitrust Law Artikel 102 TFEU, Google dikenakan denda 2,42 miliar euro karena pelanggaran monopoli pencarian. Dampak monopoli terhadap ekonomi. 1. Harga tinggi sering terjadi karena kurangnya persaingan di pasar. 2. Monopoli terhadap menghambat inovasi, mengurangi insentif untuk perkembangan produk baru. 3. Efisiensi sering terpengaruh karena perusahaan monopolistik tidak termotivasi untuk menekan biaya. 4. Konsumen menghadapi kerugian dengan pilihan terbatas dan harga yang tidak adil. Kesimpulan dan implikasi. Perkembangan monopoli dalam ekonomi selalu berkaitan erat dengan regulasi hukum. Indonesia mengadopsi sistem yang tidak melarang monopoli secara total, tetapi melarang praktik monopoli yang merugikan konsumen, pelaku usaha lain, dan persaingan sehat. Landasan hukum mulai dari Undang-Undang 1945, Pasal 33, UU 5 garing 1999, hingga berbagai putusan KPPU menjadi fondasi nyata pengaturan monopoli di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.